Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musi Ramadhan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Tauhid Alamin, Sumeneb, Jawa Timur. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul titik 1 tentang pendidikan yang berpihak kepada murid, sesuai dengan filosofi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara bisa tercapai dan diimplementasikan oleh kita? Maka ada beberapa hal, yakni yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Yang kedua, memahami karakter murid dan lingkungan sekitar, jadi lingkungan sekitar itu dimaksimalkan. Kemudian ketiga, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, memotivasi murid. Kemudian ada 3 semboyan yang seringkali didengar oleh kita, yakni yang pertama, ingarsa sang tulodo, memberikan teladan atau contoh di depan. Jadi di depan murid-murid, seorang guru harus memberikan teladan dan panutan yang baik. Kemudian yang kedua, yakni adalah ingmadya mengunkarsa, membangun cita-cita atau kemauan di tengah. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka guru harus bisa memberi motivasi dan menciptakan suasana kondusif agar para murid terus belajar. Jadi guru harus memfasilitasi dan memotivasi. Yang ketiga, tuturi handayani, memberikan dorongan moral maupun semangat di akhir. Jadi di dunia pendidikan dapat dimaknai sebagai memberi dorongan moral atau semangat kepada para murid, seperti itu. Kemudian bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid itu dapat kita lakukan, yakni yang pertama, kita harus memberikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, terus berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dan teknologi, atau disebut juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi itu prinsip dari pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebelum itu kita saksikan sekolah saya dan pembelajaran yang telah saya lakukan berpihak kepada murid dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini merupakan sekolah saya di bawah naungan pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Ini merupakan proses pembuatan kesepakatan kelas. Jadi kalau dulu itu ada peraturan kelas, sekarang kita rubah ke kesepakatan kelas biar murid itu merdeka. Yang kedua, ini merupakan dokumentasi tentang pembelajaran kolaboratif yang pernah saya lakukan. Kemudian pembelajaran sesuai kodrat zaman atau pemanfaatan teknologi di dalam pendidikan. Kemudian dokumentasi yang selanjutnya, ini pembelajaran berbasis masalah yang pernah saya lakukan kepada murid-murid saya dengan penggunaan media interaktif. Jadi penggunaan media itu juga dapat membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian ini merupakan tayangan dari aksi bergizi yang pernah saya lakukan. Remaja Indonesia. Oke. Terima kasih. Kemudian tantangan rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disediakan sekolah atau pondok pesantren. Kemudian kemampuan guru yang masih belum mendalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana solusi dari tantangan ini yang biasanya dialami oleh para guru. Yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif, inovatif, terus penggunaan media interaktif. Yang kedua, guru dapat mengikuti pelatihan, seminar, workshop maupun webinar untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pendidik. Terakhir, kata-kata dari saya, jadi guru haruslah semangat agar anak-anak didik kita jadi hebat. Ilmu tidak boleh karat, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.